Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan mensimulasikan percobaan pada modul 4 praktikum sistem proteksi, yaitu UFR atau under frequency relay. Pada praktikum ini menggunakan software DigSilent, yaitu yang pertama kali kita lakukan yaitu membuka software DigSilent tersebut. Setelah itu kita harus mengimport file yang telah tersedia pada blog ke DigSilent ini dengan cara file, pilih import, lalu data ini, lalu pilih execute. Selanjutnya setelah ada loading tadi, kita ambil file lagi, active project, modul proteksi ini yang tadi kita import. Sebelumnya saya juga sudah pernah mengimport file tersebut. Lalu akan muncul single line untuk praktikum proteksi modul 4 ini. Selanjutnya mungkin kita langsung ke prosedur pada modul 4 ini, yaitu kita lakukan setting pada komponen-komponen yang ada pada single line diagram. Yang pertama generator 1, 2, dan 3. Nah, untuk men-setting ini kita klik 2 kali pada generator, lalu kita pilih pada menu load flow, centang reference machine, karena generator 1 ini merupakan select generator. Lalu voltage, kita masukkan data sesuai yang ada pada modul. Begitu juga dengan generator 2 dan generator 3. Ini reference mesinnya tidak dicentang karena pada suatu sistem hanya perlu satu select generator. Generator 3, selanjutnya kita setting nilai beban. Cara yang sama, itu diklik 2 kali, lalu masukkan nilai beban yang sesuai pada modul. Setelah kita men-setting generator dan beban, lalu kita lakukan analisis load flow dengan mengklik menu toolbar, yaitu calculate load flow yang ini, execute. Pada modul terdapat tabel parameter dari hasil aliran daya, yaitu total daya yang dibangkitkan atau generation, total beban atau load, daya yang terpasang sistem atau installed capacity. Untuk nilai ini dapat kita lihat dengan cara pertama kita klik output calculation analysis dan pastikan yang tercentang di sini yaitu grid summary, lalu execute. Setelah itu kita lihat pada menu maximize output window. Di sini telah muncul hasil load flow-nya, yaitu generation
321,44, tepatnya 315, dan installed capacity-nya 796,55. Lalu kita masukkan ke tabel. Selanjutnya yaitu simulasi gangguan. Nah, simulasi gangguan ini kita menggunakan toolbox RMS atau EMT simulation yang bisa kita lihat dengan cara klik yang di sini change toolbox, lalu pilih RMS atau EMT simulation. Setelah itu pada modul ini jenis gangguannya yaitu generator 2 mengalami trip, generator 3 mengalami trip, dan hubung singkat 3 fasa pada line 2. Untuk itu kita harus mendefinisikan gangguan tersebut terlebih dahulu. Yang pertama, gangguan generator 2 mengalami trip. Caranya yaitu kita klik kanan di sini, kita pilih define switch event, dan di sini kita bikin waktunya 5 second. Selanjutnya generator 3 juga sama, kita definisikan dulu gangguannya. Terus switch event, waktunya kita isi 5. Dan pada hubung singkat 3 fasa pada line 2 itu terlebih dahulu kita definisikan juga. Jadi yang pertama kita definisikan gangguan hubung singkatnya terlebih dahulu, itu dengan cara define, klik kanan pada line 2, lalu pilih define short circuit event. Di sini kita pastikan fault type-nya ini 3 phase short circuit, lalu isikan waktunya sama 5 second, lalu fault resistance-nya 5 dan fault reactance-nya 10%. Kita oke kan. Pada gangguan 3 fasa yang kita definisikan 3, yaitu short circuit event dan switch event pada masing-masing kubikel ini dan kubikel ini. Untuk switch eventnya sama, kita klik kanan pada kubikelnya, lalu define switch event. Untuk waktunya tadi pada short circuit event kan 5,5 second. Untuk switch eventnya kita bikin 5,4. Switch event yang di sini sama. Selanjutnya kita pastikan switch event atau short circuit event yang kita definisikan tadi dengan cara mengklik edit simulation event. Berarti yang di sini, yang switch event ini kita hapus dulu. Baik, selanjutnya untuk di tabel ini kita ingin mengisikan nilai frekuensi steady state pada sistem ketika G2 mengalami trip, G3 mengalami trip, dan hubung singkat 3 fasa pada line 2. Untuk G2 mengalami trip pada
simulation event, kita out of service kan semua dulu kecuali yang generate switch event pada generator 2. Itu yang ini pada generator 3 kita out of service pada yang 2. Setelah itu kita lakukan analisis load flow terlebih dahulu, yaitu calculate initial condition, lalu kita execute. Lalu untuk menjalankan simulasi gong G2 mengalami trip, kita lakukan start simulation, execute. Lalu setelah itu kita lihat nilai dari frekuensi sistem ketika generator 2 mengalami trip, yaitu dengan cara melihat pada frekuensi di sini. Dapat kita lihat seperti ini. Untuk memperkecil grafiknya, kita pilih pada menu toolbox ini. Untuk mengetahui nilai steady state atau nilai waktu frekuensinya stabil, kita klik pertama pada gambar, pada nilai di sini grafik, lalu kita pilih add label with value ini. Lalu di sini kita dapatkan nilai frekuensi steady state-nya, yaitu 48,271. Lalu kita masukkan ke modul. Setelah itu, untuk mengetahui nilai G2 mengalami trip, kita lakukan hal yang sama, yaitu yang pertama kita lakukan calculate initial condition terlebih dahulu, lalu pilih edit simulation event, lalu kita centang semuanya kecuali yang switch event pada generator 3. Lalu lakukan kembali calculate initial condition, execute. Setelah itu kita lihat nilai frekuensinya. Di sini kita lihat dengan cara yang sama. Pertama klik pada grafik, dipilih, lalu pilih add label with value ini. Ini dapat nilai 49,041. Kita masukkan ke tabel. Begitu juga untuk yang hubung singkat 3 fasa. Lakukan ini terlebih dahulu. Pada edit simulation event, kita centang semuanya kecuali yang short circuit event dan switch event yang ini. Lalu lakukan start simulation, execute. Selanjutnya kita lihat frekuensinya. Kita klik ini untuk memperlihatkan sesuai dengan grafik. Untuk mengetahui nilai frekuensinya, kita klik pada frekuensi steady state,
dengan cara yang sama. Untuk dapat nilainya kita masukkan ke modul. Selanjutnya yaitu kita setting under frequency relay. Jadi cara untuk settingnya dengan rumus kita cari nilai dari inersia sistem dengan rumus kapasitas generator 1 dikali inersia generator 1 ditambah kapasitas generator 3 tambah inersia generator 3 per kapasitas generator 1 tambah kapasitas generator 3. Selanjutnya di sini terdapat tabel parameter yang diperlukan untuk menyetingnya. Itu daya yang terpasang generator 2, daya yang disuplai dari generator 2, dan daya terpasang sistem. Daya yang terpasang sistem ini nilainya sama dengan ketika kita melihat simulasi load flow. Selanjutnya yang perlu kita lakukan terlebih dahulu yaitu kita cari nilai dF per dt atau laju penurunan frekuensi dengan rumus pada modul. H ini merupakan inersia sistem dan ini pada tabel ini. Setelah kita mendapatkan nilai laju penurunan frekuensinya, lalu kita cari untuk cari berapa nilai pelepasan beban yang dibutuhkan pada sistem ini ketika frekuensi turun. Itu dengan rumus ini. Selanjutnya menentukan jumlah pelepasan beban atau PBR. Sini untuk menentukan jumlah pelepasan beban atau total beban yang akan dilepaskan setelah frekuensi turun itu dengan rumus dF per dt pada modul. Nanti akan kita dapat nilai PBR atau beban yang akan dilepaskan. Lalu untuk menentukan step-step pelepasannya, yaitu di sini terdapat step 1 setting 49,3 Hz dan masing-masing step frekuensi ini seperti penjelasan pada TP modul 4, yaitu tongkat frekuensi. Jadi untuk step 1 30% dari total daya yang akan dilepaskan, step 2 28% ini, dan seterusnya. Setelah diperoleh nilai beban yang harus dilepaskan di setiap stepnya, maka kita lakukan setting UFR di masing-masing beban. Yang pertama caranya seperti pada modul. Yang pertama, relay UFR yang pertama kita pasang adalah pada load C. Caranya pertama klik kanan pada kubikel, lalu new device, relay model, lalu kita pilih ini, select global type, generic, under voltage dan frekuensi 50 Hz sama 4 step. Lalu di sini akan muncul untuk setting relaynya. Untuk yang selanjutnya kita lakukan setting pada relay. Untuk setting pada relay itu tergantung dengan beban di mana relay ini ditempatkan. Seperti pada relay C ini, yaitu pada beban C, nilai bebannya yaitu 100 MW.
Berarti untuk setting relaynya tergantung dengan nilai beban pada relay C ini. Pertama yang ini 1F, kita setting dulu nilai frekuensinya yaitu 49,3 untuk step 1. Selanjutnya yang satu logic ini nilai beban yang akan dilepas pada step 1 di beban C, itu dapat nilai 94,5. Ini dalam persen, bukan dalam nilai jumlah beban yang ditentukan. Ini persen nilai beban. Saya 94,5% dari beban C. Itu untuk step 1. Selanjutnya setelah perhitungan step nilai beban pada step 1 telah habis, selanjutnya masuk ke step 2. Pada step 1 nilai beban yang dilepas pada beban C yaitu 94,5%. Itu berarti nilai bebannya 94,5 MW karena beban C 100 MW. Kita masuk ke step 2. Selanjutnya step 2 frekuensinya 49,1 dan time delay-nya 0,3. Untuk logiknya, setelah tadi dimasukkan 9,4% pada step 1, berarti sisa dari beban C tinggal 5,5%. Sehingga kita masukkan 5,5% nilai pada beban C. Selanjutnya oke. Dan untuk step-step selanjutnya kita out of service kan. Kenapa? Karena untuk nilai beban yang akan dilepaskan sudah habis. Lalu selanjutnya kita masuk ke beban selanjutnya yang untuk pelepasannya. Itu kita out of service kan semua terlebih dahulu. Yang untuk ini berdasarkan penurunan tegangan. Akan tetapi pada prosedur percobaan ini kita hanya melihat parameter frekuensi. Out of service kan. Setelah itu selanjutnya kita pindah ke beban A. Dengan cara yang sama, yaitu new device, relay model, kita ubah A, generic, kita masuk ke step 1 pada relay ini. Pada ini tadi di relay C atau di beban C, untuk step satunya, untuk step 1 pada keseluruhan sistem sudah dicapai. Oke, berarti yang di relay A kita masuk ke step 2 nya, itu berarti frekuensinya 49,1 dengan time delay sama pada step 2 di relay C. Untuk nilainya, logiknya kita masukkan nilai dari beban A, yaitu sesuai dengan berapa jumlah total beban yang akan dilepas pada step 2. Itu tadi kita dapat 5,5 MW pada beban C. Selebihnya kita masukkan ke step 1 pada beban A ini. Itu dapat nilai 7,3. Selanjutnya kita masuk ke step 3. Pada step 3
nilai frekuensinya 48,9 dengan time delay yaitu 0,4. Oke, logic nilainya selanjutnya masuk ke step 4. Step 4 pada beban A yaitu nilai frekuensinya 48,8 dan time delay-nya 0,5 sekian. Untuk logiknya berarti tadi sisa di beban A bersisa 22, dan berarti setelah nilai total beban pada beban A telah habis, step selanjutnya kita out of service kan, lalu pindah ke beban selanjutnya. Oke, lalu ke beban B. Selanjutnya pada beban B itu dengan cara yang sama, kita tentukan relaynya terlebih dahulu. Ini step satunya berarti step 4 pada sistem, sesuai dengan setelah yang kita setting pada beban A tadi. Jadi step 4 nya berarti nilainya 48,8. Untuk waktunya tadi menggunakan 0,5. Itu untuk step 4. Nilai setting beban yang bersisa itu udah 6,6%. Selanjutnya lanjut ke step 5 pada sistem. Untuk setting frekuensi pada step 5 pada sistem itu 48,7 dengan waktu 0,6. Logiknya mungkin saya tekankan sekali lagi untuk dinilai, untuk nilai yang kita setting pada ini merupakan persen dari beban. Misalkan 73,4% dari beban B itu yang kita isikan. Selanjutnya seperti tadi di relay yang step 3 pada relay ini tidak dibutuhkan, kita out of service kan. Yes. Lalu kita okekan. Selanjutnya setelah kita setting pada relay, kita lakukan gangguan seperti pada sebelumnya tadi, itu G2 mengalami trip, G3 mengalami trip, hubung singkat 3 fasa pada line 2 mengalami itu dengan cara sama kita edit simulation run. Mungkin ini
berarti ini line 2 mengalami short circuit pada line 2. Kita jalankan calculate initial condition, start simulation. Lalu kita lihat nilai frekuensinya. Sini kita lihat di sini, pilih ini, dapat 50,06 S. Kita masukkan ke nilai pada tabel 50,602. Selanjutnya G2 mengalami trip. Kita balik lagi, kita edit simulation event. Untuk ketika G2 mengalami trip, berarti yang tidak dicentang berarti switch event pada generator 2. Ini kita centang. Mungkin kita start calculate initial condition terlebih dahulu. Kita centang yang ini, kecuali yang generator 2. Lalu kita start simulation. Itu kita lihat nilai frekuensinya. Ini kita lihat cara klik frekuensi steady state-nya. Di 49,254. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya pada G3 mengalami trip. Kita lalu start simulation. Lalu dilihat nilai frekuensinya. Ini dengan cara yang sama, dan nilai frekuensi 49,827. Setelah itu prosedur percobaan pada modul 4 kali ini telah selesai, dan langsung bisa dianalisa dari data yang telah didapat, perbandingan frekuensi setelah dilakukan penambahan UFR dan sesudah penambahan UFR. Mungkin segitu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.